ini saudara saya dikasih tema ya, God restore you before He raise you. Nah saudara, saya nggak tahu berapa banyak saudara yang ikutin perkembangan ya yang terjadi. Ya saya ikutin mulai dari Val Epstein. Ada yang ikutin Val Epstein ya, Val Epstein, perang ya, perang Iran, Amerika, Israel ya. Dan saya nggak tahu berapa banyak saudara yang sudah liburan kemarin, lebaran, liburan begitu masuk tanggal 30, tanggal 31 harga barang naik semua 20-30% ya. Ibu-ibu mungkin ngeluh, aduh minyak goreng naik gitu ya, wah ini naik. Bapak-bapak juga ngeluh, PO udah turun tapi harga naik, bahan baku naik, semua naik dan semua kacau. Nah, kalau dipandang dari sudut eskatologi, wah makin dekat nih hari-hari Tuhan ya. Nah, tapi di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah segala yang menggoncangkan ini saudara, saya tuh dapat Yesaya 1 yang berkata gini, ketika bumi ini dikuasai kegelapan, terang Tuhan akan terbit atas kami. Jadi saya percaya banget ya, di tengah-tengah semua kekacauan ini ya, ayat ini, Christ is in you, the hope of glory, itu akan digenapi. Bahwa Kristus yang ada di dalam kita itu akan bersinar menjadi nyata, dan lewat hidup kita Tuhan akan menarik orang-orang berbalik. Yesaya 2 bilang ini, rumah Tuhan akan mengatasi gunung-gunung tinggi, dan dari rumah Tuhan akan muncul pengajaran. Bangsa-bangsa akan berkata, mari kita ke rumah Tuhan untuk dapat pengajaran dari Tuhan, supaya mereka tahu apa yang mereka harus perbuat. Dan itu adalah saudara dan saya. Amin. Makanya lewat segala krisis ya, kita mau tetap mengandalkan Tuhan. Nah hari ini saudara, saya dikasih tema God restore you before He raise you. Saya percaya ini ayat ya, ini tema bukan sembarangan, tapi Tuhan mau bicara sesuatu lewat tema ini. Amin. Nah saya mau ajak kita baca sama-sama 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10 ya, kita mau baca bergantian ya, saya ke-6, saudara ke-7, 10 bersama-sama. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 7. 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 9. 10 sama-sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Yang percaya katakan amin. Ya, kita nggak keluar kemana-mana, cuma di 5 ayat ini aja saudara. Ya, kita mau coba belajar sama-sama. Nah saudaraku, seringkali kita nih inginnya cepat, ya, cepat dipromosi, cepat dipakai Tuhan, cepat naik level, benar nggak? Kayaknya baru doa seminggu, Tuhan mana jawabannya, gitu ya. Baru bergumul sebentar, aduh kok lama banget saudara. Ya seringkali kita ini pengennya cepat, pengennya jawaban tuh langsung gitu. Nah padahal saudara, kalau saudara baca Alkitab ya, saudara akan nemuin pola Alkitab itu ketika Tuhan panggil tokoh-tokohnya ya, orang-orang yang dipakai Tuhan, pasti ada pola ini saudara. Dipulihkan, dibentuk, diangkat ya. Contoh Musa misalnya. Musa itu kan udah jadi pemimpin, udah jadi penguasa saudara. Selama 40 tahun tinggalnya di istana, jadi pangeran, Prince of Egypt, punya hikmat, pendidikan paling tinggi itu ya hari itu yang paling mendunia dalam Mesir, saudaraku. Tapi waktu Tuhan mau panggil Musa,
dibuat sama Tuhan, terjadi kasus chaos. Musa harus lari ke padang gurun 40 tahun. Yang tadinya orang yang terpandang, orang yang hebat, pangeran, ini jadi gembala. Baru setelah 40 tahun dipakai Tuhan untuk mimpi. Dan di hadapan bangsa Israel, Musa itu wakilnya Tuhan. Sampai segitunya. Kita mau sebut siapa lagi? Yusuf. Yusuf lahir dari keluarga aman, keluarga nyaman, ya kan, anak kesayangan. Tapi di dalam segala yang dia dapat, dia ngerasa dia lebih daripada saudara-saudaranya, ya kan? Dia pamerin bajunya yang bagus, ya. Dia, kasih cerita mimpinya kemana-mana. Dan Tuhan proses. Dibuat ke sumur, dijual ke saudagar, jadi budak di rumah tante Potifar. Ya, di rumah tante Potifar, kerja jadi orang kepercayaan, digoda sama tante Yusuf. Ya, bapak-bapak pernah ngalamin? Yusuf katanya, sini sama tante, nggak apa-apa, masa takut, tante gak gigit kok. Ya, Yusufnya lari masuk penjara. Aduh, saya pikir kalau saya jadi Yusuf, tahu gini mah pasrah aja lah kemarin sama tante, ya. Tapi Yusuf orang pilihan Tuhan, dia rela masuk penjara, saudara. Sampai waktunya Tuhan dia ketemu juru minum, juru makan, saudara. Dan waktu ketemu dia pikir sebentar lagi bebas. Tuhan proses 4 tahun. Sampai waktu dia ketemu sama Firaun bilang, aku dengar kamu hebat ya, bisa ngapin mimpi. Dijawabnya, Pak, ya Tuhan, Raja Firaun bukan hamba, tapi Tuhan. Amin. Nah, saudara mau diproses Tuhan, amin. Sampai kalau Tuhan pakai saudara akan bilang gini, bukan saya, Tuhan, bukan saya. Ya. Nah, saudara, hari ini saya mau beritahu penting banget bahwa Tuhan memakai hidup saudara. Saudara pernah baca Yohanes Pembaptis? Katanya dia adalah Elia, mau buka jalan bagi Tuhan. Dan saudara akan ngerti bahwa Yohanes Pembaptis itu suku Lewi. Suku Lewi itu biasanya dari kecil dididik dan mainnya di bait suci, saudara. Mainnya sama imam-imam. Tapi tahukah saudara, karena tugas dan tanggung jawab yang berat yang harus dia pikul, Tuhan bawa dia ke padang gurun. Makan belalang madu. Kenapa, saudara? Karena Tuhan persiapkan dia untuk buka jalan bagi Yesus. Ya, saudara, saya juga percaya bahwa kalau saudara mau dipakai Tuhan dahsyat, diberkati Tuhan berlimpah-limpah, supaya saudara bisa diberkati, pasti prosesnya nggak gampang. Ya, kebayang nggak kalau saudara diberkati Tuhan tanpa diproses? Waduh, kaya banget, tender, wah nggak tahu. Ya, waktu saudara memberi, saudara akan bilang gini, ini mas mau gara-gara saya, Pak. Saya, Pak. Ya, saya. Makanya, ya, tema hari ini penting banget bahwa Tuhan harus pulihkan saudara sebelum dia angkat saudara tinggi. Nah, saudara, mari kita bahas ya 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-6. Bilang gini, saudara. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah, saudaraku, berapa banyak saudara hari ini ya mau belajar rendah di hadapan Tuhan. Ini kalau bahasa aslinya itu tiarap, saudara, sama kayak tanah gitu. Tiarap di bawah tanah supaya kita nggak kelihatan. Itu kata rendah. Rendahkanlah. Hanya orang yang rendah hati yang bersedia diproses. Nah, ini penting banget, saudara, bahwa kalau ke gereja bukan cuma saudara datang ibadah, ya, bukan cuma sekedar ikut komunitasnya, tapi saudara belajar terlibat dalam. Banyak orang ke gereja nggak mau terlibat dalam, kenapa? Banyak dramanya. Tinggal lama
saya selama ini menanggung. Loh, dari gereja yang kemarinnya lagi, saya udah 3 kali pindah gereja Pak, dramanya Pak. Ya, saya percaya saudara alami dan pasti alami. Kenapa? Karena gereja yang menurut definisi seorang teolog itu kumpulan orang-orang yang tidak sempurna, yang sedang belajar menjadi serupa Kristus. Makanya terjadi gesekan saudara. Waduh, gesekan sana, gesekan sini. Nah, tapi Tuhan bisa pakai semuanya untuk bentuk kita. Jadi hanya orang yang rendah hati yang bersedia diproses, dibentuk, dan pemulihan akan terjadi waktu saudara berhenti melawan Tuhan. Karena kita pasti ngomongin Tuhan kalau boleh nih, lalu karena cawan ini daripadaku, ya kan? Benar nggak? Nah, saya sendiri saudara, ngalamin. Saya nggak tahu saudara berapa banyak saya pernah ngalamin di gereja itu disabat. Nggak boleh ngapa-ngapain 2 tahun. Nah, saya pernah ngalamin 2 tahun. Saya khotbah, saya pelayanan, merintis di kampus, doain orang, Terus pemimpin saya satu kali lihat saya itu sombong. Tahu nggak ciri-ciri orang sombong? Dia nggak tahu kalau dia sombong. Coba bilang ciri-ciri orang sombong itu nggak tahu kalau dia sombong. Jadi waktu dikasih tahu saya sombong, saya nggak terima loh Pak. Apaan? Anak gue kurang humble apa? Gue pelayanan nih. Akhirnya disuruh masuk menara 2 tahun. 2 tahun sudah nangis. Kerjanya tiap hari nangis, doa Tuhan. Pakai ayat sudah berapa lama lagi orang fasik meninggalnya. Ambil ayat pastor saudara rohani banget. Sampai akhirnya lewat 1 tahun lebih, saya doanya mulai berubah. Tuhan, saya sombong. Ampuni saya Tuhan, ubah saya. Waktu saya ngomong gitu saudara, waduh, Tuhan mulai ubah. Satu kali saya diajak berangkat retreat, pembina saya yang khotbah. Khotbahnya berat saudara, ngomongnya kemana-mana. Dalam hati saya doakan, Tuhan coba terus saya pasti lebih baik. Tuhan pakai saya sekali ini aja, kalau nggak kasih jemaatnya Tuhan. Doanya gitu, beneran dipakai. Tiba-tiba pas semua selesai closing, pembina saya bilang, coba Taufik maju depan altar. Terus saya altar. Jemaatnya diberkati. Begitu duduk. Tahu nggak yang pikiran pertama apa? Tuhan, untung ada saya. Tuhan bilang gini, baru dipakai sedikit, baru pakai sedikit udah mulai ngerasa hebat. Pas pulang dievaluasi sama mentor saya. Kamu pikir kamu hebat, bagus kamu saya ajak pelayanan jadi supir. Waduh, sedih saudara. Ngalamin proses. Tapi kalau saudara nggak ngalamin di proses di dalam kerendahan hati, saudara nggak akan ngalamin bagaimana saudara ngalamin di angkat Tuhan. Nah, ini ayatnya. Supaya apa saudara? Kamu ditinggikan pada waktunya. Jadi Tuhan tuh tahu untuk mencapai satu posisi untuk dipakai dalam sesuatu yang lebih, saudara harus ngalamin dia. Kalau saudara hari ini ngalamin hal-hal yang gak enak, aneh-aneh, ini bukan karena dosa gitu, tapi kok ada masalah, bergumul banget. Saudara tetap kalem. Tuhan sedang proses. Karena gini saudara, kalau saudara ngalamin kalau ingat aja gini, kalau saudara belum diangkat sama Tuhan, saudara ngeliat keadilan, ketidakadilan terjadi, saudara kayak ngerasa kalau saudara belum diangkat berarti ini saudara, dia masih memproses saudara. Berarti Tuhan masih memulihkan saudara. Kenapa? Gini saudara, pernah nggak? Saya sering banget ketemu orang yang misalnya ini ngomong di gereja jadi masuk gereja itu nggak cocok. Kenapa?
pemimpinnya nggak bagus. Dia pindah gereja B. Waktu pertama kali pindah dia bilang gini, wah ini baru gereja baru. Dia masuk 6 bulan, nggak cocok, pindah lagi. Tahu kenapa? Karena Tuhan sedang proses di area itu. Saudara pernah ngalamin kekhawatiran, takut gitu, uang nggak cukup, berdoa, Tuhan tolong. Gak lama, ngalamin lagi, nggak cukup lagi, Tuhan tolong. Sampai Tuhan itu membangun iman supaya kita nggak khawatir sama uang. Tuhan perlu berkali-kali bawa kita ke dalam ujian dan percobaan. Izinkan Tuhan supaya saudara fokus, supaya waktu saudara diangkat, saudara siap. Amin. Kenapa? Karena pengangkatan tanpa kesiapan kehancuran. Saudara diangkat, bapak-bapak diberkati Tuhan. Biasa uang dapur, uang rumah sebulan paling 20 juta. Tuhan berkati, saudara dapat 200 juta. Problemnya kebutuhan dapur cuma 10%. Kayaknya perlu bikin dapur yang lain. Ya, kayaknya keluarga cuma 2 anak 1 istri masih sisa banyak. Kayak perlu tambah istri 1 lagi nih kayaknya. Kenapa? Berkatnya terlalu berlimpah. Berarti berkat tanpa kesiapan bawa kehancuran. Amin, saudara. Nah, jadi kalau ada saudara ngalamin pembentukan, ya, ngalamin nggak enak gitu, Tuhan tuh sedang pulihkan saudara karena Tuhan mau pakai saudara dahsyat. Amin. Nah, berikut saudara, ya, ayat berikutnya bilang gini, 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Kekhawatiran nggak selalu bicara tentang finansial. Kekhawatiran bisa terjadi, ya. Juga apa saudaraku? Kita dipulihkan dari luka, dari trauma, rasa takut, kegagalan. Karena khawatir buat kita bukan cuma uang, saudara. Ada orang mau terlibat lebih di komunitas, ntar gue kecewa lagi. Udah biasa. Udah deh kalau ke gereja mah datang-datang aja ke gereja. Gak usah terlalu dalam. Ibarat kata pepatah mah kalau ke restoran gak usah ke dapurnya. Kalau udah lihat dapurnya nanti kita gak mau makan. Kita makan aja nikmatin penyembahannya. Dengerin khotbahnya pulang. Jangan lupa scan QRIS. Udah beres, jangan terlalu dalam. Nanti kalau terlalu dalam aduh kita lihatlah kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahannya. Nah, tapi saudara akhirnya gak pulih. Karena khawatir. Atau trauma di masa lalu. Aduh aku udah trauma deh, aku gak mau. Punya rasa takut, pernah gagal. Ya. Nah saudara, firman Tuhan katakan serahkan. Belajar mati. Kalau saudara mati, saudara akan bangkit bersama Kristus. Kalau saudara gak mati, saudara gak ngalamin kebangkitan. Nah yang repot saudara ini setengah mati. Setengah mati juga setengah hidup jadinya. Ngerti ya? Menderitanya mengalamin setengah-setengah. Hidupnya juga setengah-setengah. Teorinya tahu bahwa kalau ada apa-apa Tuhan akan tolong. Tapi saudara nunggu-nunggu, gak tolong-tolong juga. Teorinya mah kalau ada orang sakit tumpang tangan sembuh. Tapi saudara tumpang tangan, tumpang kaki gak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena saudara gak mati. Hanya dengan kematian bersama Kristus, saudara akan mengalami kuasa kebangkitan bersama-sama dengan Kristus. Ya, coba lihat kanan kiri muka setengah mati, setengah hidup. Saudara. Mati enggak, hidup enggak, mati enggak. Waduh, setengah mati jadinya ya. Mengeluh terus ya. Setiap hari ketemu, hai. Ya. Nah, ayat berikutnya saudara ini saya lupa cantumin. Ya. Ayatnya tuh bilang gini. Iblis keliling, ya, seperti singa, mengaum.
Tapi singanya ompong sih. Ya, dia ngaum, kita udah takut. Padahal kalau digigit mah cuma geli-geli doang, saudara. Ketemu gusinya doang gitu. Cuma buat takut doang. Nah, iblis mengaum-ngaum. Nah, perhatikan ini saudara. Saudara saat mengalami proses pemulihan berlangsung, biasanya saudara, ya, iblis itu pengen kita putus asa, menyerah. Apa lu gak mungkin lah, kamu siapa, kamu gak bisa. Lihat situasinya begini, logikanya di mana, kamu harus ngebumi. Ya pikir pakai logika dong, jangan ngawang-ngawang. Saudara ada yang ngikutin Epstein File gak? Epstein itu kan katanya guru fisika. Kurang logik apa guru fisika? Nyembah mamon loh. Pedofil itu ternyata bukan sekedar hobi kelainan seks, itu penyembahan. Penyembahan saudara, makanya Raja Israel juga ada yang mempersembahkan anaknya kepada Mamon. Oh ternyata orang-orang ini nyembah Mamon, nyembah Baal. Loh mereka kurang penguasa dunia apa? Mereka yang ngajarin kalau berpikir pakai logika tapi mereka menyembah berhala loh. Nah sementara kita anak Tuhan yang harusnya menyembah Tuhan. Tapi di dalam penyembahan kita sama Tuhan, kita belajar untuk logis. Ya gak sih? Aneh gak sih? Saya ketawa sendiri. Tuhan bilang gini, orang-orang yang bilang ini logika, ngajarin semua segala macam pakai fisika lah, teori ini, teori itu, ternyata mereka penyembah berhala dong. Dan salah satu realita yang paling nyata adalah mereka mengorbankan anak-anak. Mulai dari pedofil sampai dibunuh anak-anaknya buat dipersembahkan. Logikanya di mana? Kenapa? Karena mereka menyembah. Mereka percaya itu bisa bikin awet muda, mendatangkan kekuatan. Nah, saudaraku yang terkasih, saat saudara ngalamin, iblis akan nyerang saudara supaya saudara, logikanya gak masuk. Udah deh, kompromi dikit-dikit aja. Ya, gak apa-apalah. Yang penting masih abu-abu, gak hitam banget. Makanya saudara nggak mengalami pertolongan Tuhan yang nyata. Soalnya gini, kalau saudara percaya Tuhan kan, tapi tahu nggak ayatnya bilang, kalau cuma percaya, tuh yang ngomong ibu bukan saya, setan juga percaya. Bahkan setan tuh kalau dengar nama Tuhan gemeter. Saudara kalau dengar nama Tuhan masih buka handphone kan? Masih bisa balas WhatsApp. Iblis mah gak sempat gemeter. Tapi yang Yesus cari bukan orang yang percaya. Orang yang berani mempercayakan hidupnya sama Tuhan. Nah saudara, gimana caranya? Kadang-kadang Tuhan mesti izinkan saudara ngalamin proses, ngalamin hal yang gak enak. Supaya saudara mentok dan akhirnya mempercayakan sama Tuhan. Dari iman dibawa kepada iman yang lain saudaraku. Dari ketaatan kepada ketaatan yang lain. Dari anugerah kepada anugerah yang lain. Nah berikutnya saudaraku saat proses pemulihan biasanya suka ngerasa sendiri. Lonely. Kayaknya gak ada yang ngerti aku. Suamiku masih sibuk. Ya. Aku sendirian, gak ada yang ngerti. Suami juga sama, gak ada yang ngerti aku udah kerja mati-matian, banting tulang, banting pintu kadang-kadang, banting setir juga ya Bu. Tapi mereka gak ngerti, sampai rumah masih dituntut ini itu, lelah, capek. Nah saudara merasa sendiri, akhirnya playing victim, aku tuh korban. Aku punya hak untuk bahagia. Aku punya kehidupanku sendiri. Aku lelah. Ya, saudara lelah kenapa? Karena saudara ingin bebas. Kalau mau bebas pasti lelah. Mau nggak lelah, saudara harus tinggal dalam penjara Kristus. Maka saudara akan bebas dari dosa. Tinggal dalam penjara Kristus buat saudara mengalami kebebasan, kemerdekaan yang sesungguhnya. Tapi kita malas kan? Coba saudara, kalau baca Alkitab berapa lama? 5 menit, 10 menit. Kalau nonton Netflix,
Ih kalau dramanya boleh dihabisin tuh langsung satu episode. Langsung tamat. Terus bangga. Udah nonton drama ini? Udah. Seri berapa? 5. Oh kita mau udah 30. Tahu kan ada sessionnya sampai 4 session. Wah, kamu udah session berapa? 2. Kita mau ada 4. Ya. Tapi kalau firman jarang. Nah, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita berapa lama? Haleluya. Berapa lama? Seketika. Seketika itu lama enggak? Enggak ya, sekejap. Tapi saudara jangan lupa, satu harinya Tuhan berapa lama manusia? 1000 tahun. Ya. Jadi kalau sekejapnya Tuhan kira-kira berapa tahun? Ya kira-kira sendiri saudara ya. Nah saya mau ngomong gini. Waktu saudara paham bahwa saudara adalah anak Tuhan. Saudara percaya Yesus, amin. Saudara tahu bahwa saudara ada dalam panggilan Tuhan. Amin ya. Saya mesti pastiin dulu nih. Nah kalau saudara yakin, ayatnya bilang gini, sumber segala kasih karunia. Apa aja yang saudara butuhkan, Tuhan akan kasih. Supaya apa? Supaya saudara bisa berjalan dalam rencana Tuhan. Segala kasih karunia, Tuhan akan kasih saudara. Percayalah. Saya hari-hari ini banyak banget melihat mujizat terjadi saudara. Ada jemaat itu semenjak suntik COVID, autoimunnya muncul. Dan kalau kecapean muntah darah. Muntah darah, terus dia bilang kok dari semenjak COVID sampai sekarang saya itu udah 7 kali ke rumah sakit. Dan sekali pergi itu 10 hari, 7 hari di transfusi HB, drop. Nah kemarin dia datang ke gereja, saya nggak ada. Bagus saya nggak ada, mukanya pucat. Karena gerejanya lantai 3. Naik tangga dari 1 ke 3 udah pucat. Orang lihat muka dia pucat gitu ya. Wah kamu sakit ya? Iya gak apa-apa, nyantai, dia gak mau cerita. Akhirnya pas udah selesai anaknya pengen minta main ke rumah temen. Jemaat juga, akhirnya dia datang. Terus orang ini didoain, yang doain anak-anak kecil udah. Anak-anak SD gitu. Karena teman saya bilang, teman yang lain bilangin, kita doain, ayo anak-anak doain, kita belajar. Udah didoain dia bilang, kok gak terjadi apa-apa sih kok. Masih lemes-lemes. Tapi malamnya, sorenya pulang dari gereja, udah bisa makan, udah bisa enak, bisa tidur nyenyak. Terus setelah 3 hari ketemu, ngajakin saya makan pempek. Saya kan gak tahu, kejadian ini saya gak tahu. Jadi kita makan aja dengan sukacita kan. Terus kemarin waktu kita komsel dia baru ngomong, kok tahu gak? Aku makan pempek itu masih lemes, tapi ternyata sampai hari ini aku sembuh kok. Puji Tuhan yang doa bukan pendeta, anak kecil. Ya. Terus ada lagi yang sakit saraf kejepit. Aku izin ya, aku nggak ketemu pembapaan dulu, pemuritan. Kenapa? Pinggang sakit, jalan susah. Datang aja, aku bilang, ntar kita doain. Didoain saudara. Sembuh. Ya terserah saudara mau percaya apa enggak, tapi ini terjadi. Dan yang doain tuh enggak yang kayak wah kayak apalah gitu, yang enggak ada, biasa banget ngomongnya juga biasa, enggak pakai geter-geter gitu ya. Iya kan saudara tahu kan? Haleluya. Enggak gitu, biasa banget dan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan sumber segala kasih karunia yang memanggil saudara akan memperlengkapi saudara untuk saudara jadi terang. Dunia ini penuh kegelapan udah. Saya nggak tahu berapa banyak saudara yang berobat pakai BPJS. Saya berobat pakai BPJS, bukan tambah sembuh, tambah sakit. Nunggunya kelamaan saudara. Jam 7 pagi saya datang, ketemu dokter jam 11, obatnya keluar jam 4 sore.
Aduh, tambah ngerentak semua kan, berdiri nunggu ngantri rame. Udah dah, sekarang doain aja lah. Jadi kalau doain orang, oke ya kita bagi tugas ya. Tugas saya doain. Tugas Tuhan menyembuhkan. Tugas kamu sembuh. Bagi tugas kita. Ya udah, sudah. Oke, saya lanjut kemana-mana. Kamu dalam Kristus kepada kemuliaan kekal akan melengkapi, akan meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Saya bahas singkat ya. Nanti saudara lihat bahasa aslinya lebih bagus. Kata melengkapi itu gini kira-kira. Ya, Tuhan mau pakai Bapak. Bapak dipanggil, ada yang kurang nih, diproses. Mana yang kurang diproses lewat perjalanan bersama Tuhan dan firman-Nya. Jadi kita ini nggak ngerti apa-apa. Waktu kita baca firman, kita praktek, firman-nya itu begitu nyata, hidup akan melengkapi kita. Oh, kalau ngusir setan nggak usah panggil pendeta, kita juga doain mah bisa, setannya juga takut. Yang penting kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Percaya Yesus, oh dilengkapi. Maju lagi ngalamin kesusahan ekonomi, susah. Waduh, utang bank menggulung, bunga naik. Kita mulai doa sama Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Sebab orang-orang bangsa-bangsa dunia mencari makanan, pakaian, minuman. Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Waktu kita confess, kita percayai, ternyata Tuhan cukupin. Jadi milik kita tuh firman. Jadi milik kita, diperlengkapi. Bukan cuma diperlengkapi, diteguhkan. Nah kata diteguhkan tuh kayak kayu yang dipatok sampai dalam sehingga bisa nahan kemah. Kalau sekarang mungkin saudara pernah lihat paku bumi itu ya yang sampai dalam. Itu supaya bangunannya teguh. Nah kata meneguhkan itu ya itu saudara. Jadi dalam perjalanan saudara yang mungkin goyang kiri goyang kanan waktu berjalan dalam Tuhan. Kasih karunia menyertai sehingga kekristenan saudara jadi teguh. Orang mau goncang-gancing kayak manapun juga, saudara tetap aja teguh. Kenapa? Saudara ngalamin firman Tuhan, bukan katanya. Yesusku berkuasa, katanya. Ya. Dan mengokohkan kamu. Tapi experience ini dilengkapi, diteguhkan, menguatkan, mengokohkan. Harus lewatin penderitaan. Amin. Nah ini. Tuhan gak akan ngangkat orang yang rapuh. Tuhan mengangkat orang yang sudah selesai dengan dirinya. Bukan lagi untukku. Kayak Amsal bilang, Linta punya 2 orang anak untukku dan untukku. Tapi bukan itu lagi. Dari Tuhan, oleh Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Nah ini saudara ya. Mari kita mau belajar selesai dengan diri kita. Ini ada sebuah statement yang bagus banget saudara. Kalau hari ini saudara merasa terluka. Ya, saudara mengalami kayaknya downgrade. Saudara stuck. Ya nunggu gak jelas gitu. Kayak di persimpangan jalan. Hari ini Tuhan, saya mau ingatkan, jangan khawatir, jangan takut. Kenapa? Tuhan sedang bekerja dengan cara yang gak terlihat. Mungkin saudara gak sadar, tapi Tuhan sedang menyembuhkan hatimu, memulihkan kekuatanmu, dan membangun apa yang sedang rusak, yang telah rusak saudaraku. Datang sama Tuhan saudaraku. Ya, mari saudaraku, Tuhan itu tahu. Saudara datang sini, saudara mungkin senyum-senyum, tapi di hati menjerit. Kelihatannya tenang tapi hati bergemuruh. Ya, saudara ada di sini tapi pikiran saudara di tempat lain. Tuhan tahu. Jangan takut. Dia buat jalan saat tiada jalan. Amin. Hosea bilang bagus banget. Dari air mata akan mengalir mata air. Mungkin hari ini saudara bergumul, nangis, seorang diri, saudara gak ada yang tahu. Tapi dari air mata akan mengalir mata air saudara. Ya, yang terakhir saudaraku, nih Tuhan tidak terlambat mengangkatmu.
Dia hanya memastikan kamu untuk cukup kuat berdiri di atas, di posisi di mana Tuhan sudah tentuin, saudara. Amin, saudara. Ayo, saudara, apa yang mungkin terlambat buat kita, Tuhan gak pernah terlambat. Ya, mari kita datang sama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Ya, saya mau undang teman-teman bisa bantu saya di depan. Saudara, tahukah saudara, kita mungkin baru saja melewati Paskah. Tapi tahukah saudara, Paskah, kebangkitan Yesus, itu menandakan bahwa Yesus bukan cuma mati tebus saudara, tapi dia menang atas maut. Itu artinya janji-janji Tuhan tentang penyertaan kehidupan yang kekal. Oleh bilur-bilurku kamu sudah disembuhkan, kata Tuhan. Dia yang kaya, dia rela datang ke dunia menjadi miskin supaya saudara diperkaya oleh apa yang dia sudah kerjakan di kayu salib bagi kita. Mari pejamkan mata sebentar, saudara. Saudara, berapa lama saudara mau menanggung segala beban dan dosa yang begitu merintangi? Mau gak saudara tanggalkan itu di bawah kaki Yesus? Karena Yesus sudah tanggung semuanya. Yesus sudah beri semuanya. Hanya orang yang sombong yang mau tetap mengangkat beban. Orang yang rendah hati akan berkata, Tuhan, aku mau taruh semuanya di bawah kaki Tuhan, supaya aku bisa berlari-lari kepada panggilan surgawi. Ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan meski jauh.